Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KMI-nya gimana? Kok KMI-nya? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da. Suaranya hilang putus-putus Ustaz. Sallim ala sayyidina Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Sehingga sinyalnya mungkin ya. Kenapa? Sedang ya? Belum. Ya, sudah. Sehingga kita semuanya masih diberikan oleh Allah banyak kenikmatan dan mudah-mudahan kita pandai mensyukurnya, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmatnya, dan jika kalian atau kita semua kufur, maka azab Allah sangat pedih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, video saya nggak muncul. Okay. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini, yang beberapa hari lalu sudah sampai di halaman 16 nih ya. Masih seputar belajar dan tentang ilmu. Jadi menurut Ibnu Qudamah rahimahullah bahwa thalabul ilmi, al-ilmu yang dimaksud itu adalah ini ya, ilmu muamalatil abdi li rabbih. Ilmu interaksi seorang hamba kepada Tuhannya. Dan itu mencakup sangat luas sekali. Oleh beliau dikelompokkan menjadi 3, ilmu keyakinan, i'tiqad ya, dan amalan, amal soleh, dan apa saja yang harus ditinggalkan. Apa saja yang harus ditinggalkan. Dan masing-masing sesuai dengan prioritas orang per orang. Ya. Beliau contohkan di sini, seorang anak maka wajib pertama kali yang diketahui adalah tentang belajar 2 kalimat syahadat ya, keyakinan. Dan seterusnya bertahap begitu. Nah, termasuk at-turuq ya, hal-hal yang harus kita tinggalkan. Nah, ini i'tiqadat, keyakinan dan sebagainya ya. Nah, kita sampai sekarang di sini ya. Ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Nah, di sini ya. Fa amma al-ulum asy-syar'iyyah fa kulluha mahmudah. Jadi semua ilmu syar'i itu semuanya adalah terpuji. Ilmu syar'i semuanya terpuji. Dan ilmu syar'i ini juga bertingkat, ya, mana yang prioritas, mana yang ada bisa ditunda, katanya. Wa tanqasimu ila usul wa furu wa muqaddimat wa mutammimat. Jadi ilmu syar'i itu dibagi menjadi usul. Usul itu dasar atau pokok-pokok yang harus diketahui. Kemudian furu', cabang-cabangnya. Kemudian ada muqaddimat.
Muqaddimat itu tahapan awal, permulaan. Sebelum ke dasar ini harus belajar muqaddimah. Kemudian mutammimat atau mukammilat, pelengkap, ilmu pelengkap. Ini masing-masing banyak ya, banyak disiplin ilmu di masing-masing ini, di masing-masing dasar ini, kemudian ada furu' ini itu banyak disiplin ilmu yang harus dipelajari. Jadi sangat banyak. Belum tadi yang ilmu yang di atas ya, detailnya ini ya, detailnya. Tapi ilmu yang tercela itu ilmu sihir, ilmu jimat ya dan sebagainya. Ilmu mempengaruhi orang untuk berbuat negatif ini talbis ya, talbisul iblis ya. Nah, apa contoh dari ilmu dasar ini, ilmu usul? Yaitu fal usulu kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah wa atharis sahabah. Ilmu usul itu adalah ilmu kitab Allah ya, Al-Quran. Nah, ini dasar ya, karena Nabi meninggalkan 2 pusaka ini yang harus kita pelajari ya. Kitabullah wa sunnatu rasulih, dan sunnah Rasulullah SAW. Karena beliau pernah bersabda juga, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi mimma siwahu min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang itu sampai aku, kata Nabi, lebih dicintai olehnya daripada yang lain. Anak, orang tua, dan semua orang. Jadi tingkat cinta kita pertama kepada Allah, kemudian kepada Rasul, dan beliau sudah meninggal berarti kepada sunnah-sunnahnya ini. Kemudian ijma'il ummah, ini termasuk dasar ya. Kita harus tahu hal-hal yang menjadi konsensusnya umat. Ya. Dan ini menjadi dasar ketiga, dalil ketiga dalam syariat ya. Yang disepakati para ulama itu adalah Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Wa ijma'il ummah. Ijma' itu konsensus. Hal-hal yang disepakati oleh para ulama dari generasi ke generasi. Itu ijma' namanya ya. Kemudian wa asar as-sahabah. Asar ini adalah peninggalan para sahabat. Asar itu bekas ya, jejak apa yang mereka tinggalkan ya. Ini termasuk pokok. Kenapa asarus sahabah? Karena mereka langsung hasil dari pendidikan dan pengajaran Nabi. Ya. Dan mereka yang lebih paham tentang kitab dan sunnah ini. Meskipun para ulama, kalau ada satu orang sahabat berpendapat, itu masih khilaf, sebagian menerima, sebagian tidak menerima. Qaulus sahabi itu termasuk dalil yang belum disepakati ya. Jadi yang disepakati itu Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Qaulus sahabi, pendapat seorang sahabat, karena para sahabat ini kan tidak sama level pengetahuannya. Ya, yang sering bertemu dengan Nabi, ya ilmunya tentunya lebih banyak daripada yang bertemu hanya sesaat. Karena definisi sahabat itu beriman, bertemu Nabi, beriman kepadanya, ya, dan meninggal dalam iman. Itu definisi sahabat. Meninggal dalam iman. Meskipun bertemunya sebentar. Ya. Termasuk orang-orang Arab Badui dalam beberapa hadis yang diceritakan, itu sahabat. Karena beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat Badui yang tiba-tiba masuk Masjid Madinah dan
Mohon maaf, buang air kecil di pojok masjid di situ. Kemudian dibiarkan oleh Nabi, diberitahu cara mensucikan, kemudian baru setelah itu diajarkan. Bisa jadi orang ini setelah itu pulang dan jarang bertemu lagi dengan Nabi atau bahkan tidak bertemu lagi. Dia sahabat karena pernah bertemu, beriman dengan risalahnya dan meninggal dalam iman. Asar as-sahabah, sahabat ini banyak ya. Jadi jejak atau bekas atau peninggalan para sahabat semuanya, apalagi pendapat yang disepakati oleh seluruh sahabat Nabi ya, maka itu menjadi usul ya, pokok-pokok ajaran syariat ini. Kemudian yang cabang apa contohnya? Ma fuhima min hadhil usul. Apa saja yang bisa difahami dari dasar atau pokok itu. Min ma'anin, dari semua makna, tanabbahat lahal ukul, yang ada peran akal, pikiran di situ ya masuk. Disinilah bentuk keluasan dan keluasan syariat Islam ini ya. Dan ini termasuk yang terpuji juga. Nah, bahkan hatta fuhima minal lafzil malfud wa ghairuhu. Pemahaman ini bisa jadi kita fahami dari teks yang tertera, minal lafzi ya, yang tertera, atau dari makna, konteks ya. Ini yang minal lafzi ini tekstual, lebih ke tekstual, wa ghairuhu lebih ke kontekstual. Karena bahasa Arab ini sangat luas dan itu menjadi pilihan Allah untuk menjadikan bahasa kitab terakhir itu dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini memang secara bahasa itu ada makna dekat, makna jauh. Ada makna sebenarnya, ada makna kiasan. Ada makna tekstual, ada makna kontekstual ya. Tidak bisa dipungkiri. Secara bahasa begitu. Ya. Jadi tidak saklek ya. Contoh misalnya di sini yang beliau sampaikan, kama fuhima min qaulihi la yaqbil qadhi wa huwa ghadban. Ini satu contoh saja yang beliau ungkapkan. Seorang hakim itu tidak boleh memutuskan perkara dalam kondisi marah. Ya. Teksnya Nabi begitu. La yaqbil qadhi wa huwa ghadban. Nah, karena marah itu akan mempengaruhi tingkat keadilan seorang hakim dalam memutuskan. Bisa jadi berat sebelah karena sedang marah. Ya. Nah, semua hal yang bisa mempengaruhi keputusan itu, ya, sebelum memutuskan, maka dia harus berhenti, jeda sejenak. Ya. Ya. Kenapa? Kemudian annahu layak bijai'an. Ini kan makna ya. Teksnya itu ghadban, tidak boleh memutuskan dalam kondisi marah, berarti bisa difahami juga semua hal yang mengganggu keputusan itu juga tidak boleh dilakukan, harus jeda ya. Di sini layak dijai'an, dalam kondisi lapar pun dia tidak boleh memutuskan. Berhenti makan dulu baru memutuskan. Nah, kata ja'i itu tidak tertera di teks hadis ini. Ya. Tapi bisa difahami bahwa alasan kenapa Nabi melarang hakim memutuskan dalam kondisi marah itu karena ada hal yang mempengaruhi keputusannya. Ya. Maka hakim harus bersih dari hal-hal yang bisa mempengaruhi keputusan itu. Termasuk rasa lapar ini. Contoh lain misalnya, kita di Indonesia pada saat bayar zakat fitrah itu kan dengan beras. Ya. Teks Nabi itu tidak ada kata beras. Tapi kita membayarnya dengan beras. Yang disimpulkan dari teks Nabi yang berupa gandum itu adalah makanan pokok. Gitu ya. Nah, ini namanya furu ya.
hal-hal cabang yang harus diketahui untuk mereka yang belajar lebih lanjut dari hal-hal pokok ini ya. Al-usul, kemudian furu ya. Jadi apa yang difahami dari usul, dari teks atau dari hal-hal pokok yang dipelajari sebelumnya. Itu contoh saja ya. Kemudian al-muqaddimat apa? Ilmu-ilmu dari ilmu syariat yang muqaddimah ya. Permulaan sebelum masuk ke usul dan furu ini, nah, itu adalah semua disiplin ilmu yang menjadi muqaddimah untuk masuk ke dasar atau furu itu. Nah, itu seperti ilmu alat. Nah, ilmu alat ini adalah muqaddimah ya. Oh, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Berarti ilmu alat untuk memahami bahasa Arab itu namanya muqaddimah. Nah, di sini dicontohkan ilmu nahu dan ilmu bahasa. Jadi ilmu muqaddimah untuk masuk ke usul ini ya. Ke usul. Gitu ya. Kemudian fa innahuma alatun li'ilmi kitabillahi wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ilmu bahasa, ilmu nahu dan seluruh perangkat bahasa itu semua adalah ilmu alat untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Dan semua ilmu yang lain. Ilmu cara membaca Al-Qur'an itu juga muqaddimah. Bagaimana orang bisa membaca harus tahu ilmu alatnya. Belajar huruf hijaiyah ya, belajar harokat bertahap begitu ya. Itu termasuk ilmu syariat dan itu semua mahmudah, terpuji semua. Kemudian ilmu yang berikutnya al-mutammimat, pelengkap. Ya, ilmu pelengkap tidak semua orang harus belajar ya. Pelengkap itu orang-orang yang ingin melengkapi ya, mendetailkan dari semua ilmu usul, furu dan muqaddimat tadi. Seperti apa? Ilmu qiraat. Ya. Bacaan Quran. Karena Quran itu kan ada al-qiraatus sab'ah. 7 bacaan ya. Secara teks ada beberapa yang berbeda dari masing-masing riwayat. Quran yang kita baca itu riwayat Asim ya, bin al-Asim. Ada qiraat Warsh. Jadi ada 7 qiraat yang ijma. Kemudian ada qiraatul 10 al-asyarah ya. Ada 12 dan 14. Nah, ini tidak semua orang yang harus membaca. Tapi setiap negara kadang sudah memakai salah satu. Seperti kita di Indonesia rata-rata pakai riwayat yang kita baca selama ini. Negara lain ada yang pakai qiraat Warsh. Ya. Dan sama secara makna sama ya, tapi beda riwayat bacaan saja. Kadang fathah dibaca dhammah begitu ya. Kadang dibaca biasa, kadang dibaca imalah, dibaca agak jer ya. Nah, itu mutamimat ya, pelengkap. Termasuk ilmu makharijul huruf. Ya, makharijul huruf itu kan kalau kita belajar tahsin ya atau tajwid secara rinci itu hukumnya fardu kifayah kan. Tapi mempraktekkan setelah kita tahu itu namanya fardu ain. Ilmu yang sudah kita ketahui kita praktekkan itu fardu ain. Masing-masing orang wajib mempraktekkan. Tapi sebelum belajar itu fardu kifayah. Karena rincian huruf yang ada. Termasuk ilmu mengetahui tentang nama-nama perawi hadis. Nah, ini kan pelengkap ya. Tidak semua orang belajar. Tapi orang yang mengkhususkan diri belajar di jurusan hadis misalnya harus tahu. Jalur hadis innamal a'malu binniyat itu ya. Jalurnya siapa aja dari riwayat sahabat ke bawah sampai ada hadis itu. An siapa fulan ya. Termasuk mengetahui
masing-masing orang ya tingkat integritasnya dari para perawi itu. Dan itu yang dicari oleh para ulama hadis ya, Imam Bukhari itu mendeteksi itunya. Kemudian oleh beliau dibukukan dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim juga begitu, Imam Tirmizi ya, Imam Nasai ya, itu mempelajari bahkan mencari langsung ya, tanya kepada orangnya kalau masih ada. Begitu terus dipastikan ini hadisnya benar dari Nabi atau enggak. Kalau rawi seorang periwayat itu cenderung ada dustanya dalam kehidupan sehari-hari, beliau tidak menerima kadang hadisnya ya, dari orang ini. Nah, ilmu mendeteksi integritas seorang ya, tingkat kepercayaan bisa dipercaya atau tidak orang itu. Meskipun hafal, tapi kalau tidak dipercaya itu hadisnya tidak diterima oleh Imam Bukhari ya. Beliau memberikan syarat-syarat tertentu ya kepada mata rantai hadis sampai kepada Nabi. Termasuk keadaan mereka ya, seperti apa keadaan para perawi itu. Jadi dari sahabat turun-temurun ya sampai dibukukan hadis-hadis. Kita insya Allah lebih mudah karena hadisnya sudah dibukukan oleh para ulama. Itu rincian ya. Dan itu mutamimat termasuk ilmu pelengkap. Semuanya terpuji. Fahadhihi hiyal ulum asyariyah. Ini adalah ilmu-ilmu syariat semuanya terpuji. Tidak ada yang tercela. Tinggal kita tahapan kita sampai mana, apa yang harus kita pelajari, ya monggo silahkan. Ya. Apakah usul ini atau furu atau mukaddimat atau mutamimat ini ya. Gitu ya. Kemudian masuk pasal berikutnya, faslun fi ilmil muamalah. Ilmu muamalat itu adalah ilmu interaksi ya. Interaksi seorang hamba kepada Tuhannya. Ini yang dikritisi oleh Imam Ghazali ya. Bagaimana fikih itu pada saat itu lebih kepada hal zohir. Sebenarnya muamalah itu tidak hanya yang zohir saja, tapi hati juga, bagaimana kondisi hati pada saat dia beribadah. Itu fikih juga sebenarnya. Jadi belakangan makna fikih mengalami penyempitan. Gitu. Maka di sini beliau sampaikan dengan digabungkan ya antara hal yang zohir sama yang batin ya. Maka di sini beliau Ibnu Qudamah ini yang meringkas. Fa'amma ilmul mu'amalati ilmu huwa ilmu ahwalil qalbi. Hadis Nabi juga kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum ya. Wala yanzuru ila a'malikum. Wala yanzuru ila a'malikum ya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Nabi tidak melihat rupa ya, tapi melihat kondisi hati dan amal. Keduanya sejauh mana keselarasannya ya. Nah, di sini ilmu ahwal seperti apa? Contohnya al-khauf, rasa takut. Warroja, rasa harap kepada Allah. Ya. Ini hari-hari kan harusnya terasa ya, kita rasakan. Nah, kemudian ridho. Nah, itu tidak mudah ya. Jadi setiap hari sebenarnya kita selalu mengasah ya ilmu-ilmu batin ini ya. Rasa takut, rasa harap, arroja, warridho. Ridho ya, bil qada'i khairihi wa syarrihi. Dengan takdir Allah baik dan buruknya. Wasidku, jujur ya. Asidku. Wal ikhlas. Nah, ikhlas itu semua ilmu hati ya. Ilmu batin tidak nampak.
Yang nampak di permukaan itu yang zahir. Ya. Wa ghairu dzalika. Dan ini bagian dari fikih, bagian dari muamalah ya, interaksi ini. Interaksi kepada Allah. Jadi kalau kita sholat zahirnya seperti itu, gerakannya ya. Nah, hati kita sebenarnya kita tata sedemikian rupa supaya sholat kita itu kalaupun tidak 100%, minimal mendekati 100% ya. Karena sholat tidak hanya gerakan zahir itu, tapi mendudukkan hati di hadapan Allah. Mendudukkan hati di hadapan Allah. Gitu ya. Sejauh atau sepenuh apa dia dudukkan hatinya di hadapan Allah pada saat sholat, maka sholatnya lebih sempurna dari yang lain. Ya. Di situ masuk ilmu khusyuk. Ya. Makanya meskipun orang sholatnya sama, tapi nilainya di sisi Allah bisa berbeda. Sama kita ngaji bareng gini, zohirnya sama, sama-sama duduk, sama-sama mendengarkan, tapi nilainya di sisi Allah, ya, sejauh mana penataan hatinya, itu yang berbeda. Ya, tentunya kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan ya untuk menata hati, sehingga apa yang zahir sama yang di dalam itu selaras ya. Amin Allahumma. Fahazal ilmu ini ya, ilmu hati ini ya, yang berkaitan dengan hati ini, irtafa'a bihi kibarul ulama. Irtafa'a itu tinggi ya. Jadi para pembesar, para ulama itu, nah mereka mampu menata ini ya. Itu yang membedakan ya. Menata ilmu yang tidak nampak ini. Bitahqiqihi, dengan mentahkik atau merincinya. Dan akhirnya kemudian kita bisa melihat secara zahir ishtaharat azkaruhum. Di antara deretan para ulama yang kemudian bisa kita ketahui namanya adalah contoh Sufyan Ats-Tsauri, tabi'in ini ya. Termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini ya. Ini tokoh-tokoh para ulama yang tanda kutip ya, lebih dikenal dari yang lain. Dan tidak bisa kita pastikan, tapi besar kemungkinannya mereka ini lebih mampu menata hatinya daripada yang lain. Gitu ya. Karena orang yang terkenal itu lebih sulit menata hatinya daripada orang yang tidak terkenal. Bisa jadi ngoten nggih. Ada rasa gangguan yang lain ya, rasa gangguan di sisi yang lain. Gangguan hati itu ada sisi sombongnya, ada sisi sum'ahnya, suka dipuji, dan sebagainya ya. Itu sisi lain yang harus dihadapi oleh orang-orang terkenal. Nah, itu perlu ditata. Kemudian wa innama in hattat rutbatul musammina bil fuqaha wal ulama antil kal maqamat. Ada juga orang-orang yang kalau tidak mampu mengelola ilmu rasa tadi ya, ilmu hatinya tadi, in hattat. Jadi langsung gugur ya, langsung anjlok begitu ya. Rutbatul musammina bil fuqaha. Para ahli fikih dan ulama itu kadang itu langsung, kamera saya bermasalah lagi. Langsung anjlok ya dari hal-hal itu. Kenapa? Litasyagulihim bisuwaril ilmi min ghairi akhdhin ala nafsi anta blugha ila haqaiqihi wa ta'mal bi khafayahu. Bisa jadi karena mereka sibuk dengan suwaril ilm, ilmu kulitnya saja, gambarnya saja. Ya. Tidak mengambil
hakikat ilmu itu, termasuk dari hal dan mengamalkan yang tidak nampak tadi. Khofaya ini yang tidak nampak. Jadi ada orang yang lebih sibuk dengan sampulnya, ya, tapi tidak mengamalkan isinya. Nah, ini yang harus kita hati-hati di sini ya. Jadi masing-masing tidak hanya para ulama, kita semuanya. Kita semuanya perlu mengelola sisi ini ya. Supaya kita tidak terjebak pada hal yang zahir ya, dan kita lupa kepada yang justru intinya di dalam hati dalam pengelolaannya. Contoh ya, di sini beliau memberikan contoh. Pada saat itu, wa anta tajidul faqih yatakallamu fi zihar. Anda bisa jadi melihat ada seorang faqih ya, ahli fikih yang yatakallamu fi zihar. Dia berbicara seputar zihar. Zihar itu itu diucapkan dengan baik ya. Itu kalau suami istri misalnya saling menuduh selingkuh. Kemudian dia berperkara di hadapan hakim ya, kemudian masing-masing tidak mau mengakui. Akhirnya diputuskan harus bersumpah 4 kali atas nama Allah ya, bersumpah 4 kali, kemudian sumpah yang kelima saling melaknat. Kalau saya dusta, misalnya begitu, maka laknat Allah akan turun kepada saya. Itu namanya li'an. Itu bab fikih ya. Zohir kan? Hal-hal yang zohir, yang nampak. Kemudian misalnya masalah lain wasabek. Asabek ini perlombaan ya, kan hal zohir. Perlombaan. Warromi. Romi ini adalah hal melempar ya, memanah dan sebagainya. Hal nampak. Dan wa yufarri at-tafri'at allati tamdi ad-duhur fiha wala yahtaju ila mas'alatin minha. Nah, ini biasanya rinciannya kan banyak masing-masing bab ini ya. Masing-masing ilmu ini rinciannya sangat banyak ya. Nah, kemudian wala yatakallamu fil ikhlas. Sementara dia tidak berbicara tentang makna ikhlas. Wala yuhadzir minar riya. Dia tidak memperingatkan tentang bahayanya riya. Fakih tadi ya, seorang fakih. Jadi ada seorang fakih yang berbicara tentang bab ini ya. Tapi tidak menyinggung sama sekali tentang keikhlasan. Tentang bahaya riya misalnya. Wahada alaihi fardu ain. Sementara ilmu itu, ilmu yang tidak nampak itu sebenarnya fardu ain. Masing-masing orang harus mengelolanya dalam diri masing-masing. Ya, kenapa? Li'anna fi ihmalihi halakuhu. Karena menelantarkan ilmu-ilmu yang menyangkut hati tadi yang tidak nampak itu halakuhu, akan binasa. Kan orang itu ilmunya atau amalnya akan gugur kalau dia riya gitu. Kalau dia tidak ikhlas bisa jadi ilmunya tidak penuh nilainya di sisi Allah atau malah gugur. Gitu ya. Itu fardu ain kepada masing-masing orang. Sementara ilmu yang tadi itu masing-masing bab tentang fikih tadi itu adalah fardu kifayah. Ya. Nah, ini yang kemudian waktu itu dikritisi oleh Imam Ghazali sehingga beliau dengan Ihya Ulumuddin itu menyampaikan sisi itu ya.
ingin menggabungkan sisi zahir dan sisi batin. Kemudian diringkas oleh menjadi Minhajul Qasidin ini, kemudian diringkas menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin lagi. Nah, maka kita sehari-hari, karena kita ngaji tentang ini ya, mudah-mudahan kita bisa tadi ya, zahirnya apa yang kita kerjakan. Secara fikih, kalau kita mengamalkan secara sempurna, sah. Gugur kewajiban, misalnya sholat dan sebagainya ya. Tapi ilmu hati ini, ya pengelolaan hati ini, ya masing-masing orang harus berupaya mengelolanya dengan baik. Ya. Itu fardu ain, menyangkut diri masing-masing orang. Ya, menyangkut diri masing-masing orang. Suma walau annahu su'ila an illati tarkil munaqasyah linnafs fil ikhlas wariya lam yakun lahu jawab. Kalau orang tadi, seorang fakih tadi yang bicara secara zahirnya tapi tidak menyinggung sisi batinnya, ditanya misalnya, kenapa tidak menyinggung sama sekali? Kenapa meninggalkan diskusi dengan dirinya tentang ikhlas, tentang riya? Ketika ditanya begitu, itu bisa jadi tidak bisa jawab ya. Lam yakun lahu jawab. Karena memang itu hal yang fundamental dalam diri kita. Hal yang sangat mempengaruhi nilai amal di hadapan Allah. Nah, tapi kalau ditanya tentang masalah tadi, yang zahir tadi, tentang li'an, tentang romi, tentang yang lain-lain, dia pasti jawab, itu fardu kifayah memang. Ilmu itu fardu kifayah. Ya. Karena tidak semua orang harus memahami itu ya. Memahami itu. Kalau misalnya dalam keluarganya baik-baik saja, ya tanpa tahu ilmu li'an ya tidak apa-apa. Karena ilmu li'an ini lebih kepada ilmu pengadilan. Gitu ya. Hakim yang harus tahu. Orang yang berperkara kadang tidak tahu, tidak masalah. Nah, termasuk ilmu tadi, zihar dan sebagainya. Ketika dalam keluarganya baik-baik saja, ya dia prioritas ilmu yang mana yang harus dipelajari, bukan ilmu li'an dan zihar ini. Ya, fardu kifayah berarti. Walakot sodako, kalau dia jujur dengan perkataannya itu, tapi dia lupa ya. Walakin khafiya alaihi annal hisab fardu kifayah aidan fahala tusyagil bihi wa innama tabahraja alaihi nafs lianna maksudaha minar riya wa sum'ah yahsul bil munadharah la bil hisab. Ini yang bahwa kalau tidak hati-hati kita akan terlena dengan hal yang zahir, ya lupa ya bahwa ya bukan ilmu hisab nanti, hisab di akhirat ini. Matematika ya itu juga ilmu matematika ya, itu fardu kifayah, tidak semua orang harus belajar. Kalau misalnya ilmu li'an, ilmu tadi itu fardu kifayah, lah kemudian matematika fardu kifayah, fahala tasyaghala bihi. Kenapa dia tidak juga belajar ilmu matematika misalnya? Gitu ya. Jadi memang kita harus memadukan ya antara yang zahir dengan yang tidak nampak itu. Jadi ilmu apa saja yang kita pelajari, mohon kita masing-masing berusaha mendasarinya. Mendasarinya dengan ilmu batin, menata hati untuk apa kita belajar, ya tujuannya apa, untuk apa kita mengajar dan sebagainya ya. Nah, gitu ya. Kemudian wa'lam, ini kamera saya belum bisa. Wa'lam annahu qad buddilat alfad wa hurrifat. Dalam perjalanan waktu, kata itu terjadi pergeseran makna. Dirubah ya, wa hurrifat. Wa nukilat,
ila ma'anin lam yaridha as-salafus salih. Ya, dipindah dari makna yang lama kepada makna yang tidak pernah dikenal zaman dulu ya, di generasi salafus salih. Di antaranya ya pergeseran makna, kemudian penyempitan makna bisa jadi ya. Seperti kata fikih ini. Apa yang kita pahami dari kata fikih sekarang? Ya, fikih sholat ya lebih kepada misalnya gerakannya. Padahal fikih sebenarnya famin zalika al-fikhu, kata yang mengalami perubahan makna dari awal munculnya dulu adalah al-fikhu. Fa innahum tasarrafu fihi bitakhsis. Karena mereka lebih menghususkan atau menyempitkan ya. Fakhassuhu bima'rifatil furu' wa ilaliha. Mereka menghususkan kata fikih itu dengan cabang-cabang, ilmu cabang ya, bukan ilmu usul. Ilmu cabang dan sebab-sebabnya. Padahal kata fikih itu di masa-masa awal dulu, itu adalah bukan hanya ilmu fikih sholat, begitu, gerakan sholat dan sebagainya. Ilmu fikih zakat berarti cara membayar zakat. Tidak hanya itu maknanya. Tapi ilmu thoriqil akhirah. Jadi fikih itu besar, luas maknanya sebenarnya. Adalah ilmu jalan menuju akhirat. Itu fikih. Berarti kan tidak hanya ilmu yang nampak saja. Muntalakan ya. Jadi ilmu fikih itu bertumpu di generasi awal dulu adalah bertumpu pada ilmu jalan menuju akhirat. Terus mengetahui rincian afat an-nufus, bencana dari jiwa. Apa yang akan merusak amal itu juga ilmu fikih sebenarnya. Nah ini ya. Ini di zaman itu sudah mengalami penyempitan, apalagi di zaman kita. Makanya muncul buku ini ya. Induknya buku Ihya Ulumuddin itu ingin mengembalikan makna fikih yang luas itu. Nah, termasuk misalnya ilmu fikih itu seharusnya itu mengetahui mufsidatil a'mal. Mengetahui hal-hal yang akan merusak amal. Itu fikih. Jadi kita pahami kalau ada buku fikih salat itu berarti bagian dari makna fikih. Terus waquwatul ihatah bihaqarati dunya, itu fikih juga. Bagaimana kuatnya kehinaan dunia ini meliputi kita. Itu ilmu fikih juga. Bagaimana kita hidup di dunia tapi tidak tergiur ya, tidak terlena dengan kita butuh dunia tapi tidak terlena dengan hal-hal yang hina dari dunia itu. Seperti di awal-awal dulu saya sampaikan, memang akhirat tujuan kita. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Lebih baik dari yang pertama. Tapi di ayat yang lain kita sandingkan juga. Wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia. Karena meskipun kita melihat ke atas, ke langit, tapi kaki kita juga masih nginjak tanah. Gitu ya. Tapi harus diimbangkan, ya, diseimbangkan. Wasyiddatut tatallu ila naimil akhirah. Itu fikih juga. Bagaimana kuatnya kita untuk melihat nikmat-nikmat yang ada di akhirat. Itu fikih, ilmu yang tidak nampak ada dalam hati. Ya. Kemudian istilahul khaufi alal qalbi. Bagaimana rasa khauf itu mendominasi dalam hati ya. Rasa khauf kepada Allah mendominasi dalam hati. Itu ilmu fikih juga. Jadi ilmu fikih mengalami penyempitan makna. Nah, kalau kita pelajari misalnya di kurikulum sekolah ya,
belajar fikih itu lebih kepada belajar sholat, belajar wudhu, belajar toharoh. Seakan fikih itu saja. Jadi seharusnya diluaskan maknanya, di muqaddimah mengajarnya itu ya, disampaikan, kita sekarang belajar salah satu cabang dari fikih, harusnya begitu. Supaya kata fikih ini difahami utuh ya. Nah, walidzalika qala Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri pernah mengatakan ini dalil ya bahwa kata fikih itu luas. Beliau pernah mengatakan, innamal faqihu zahid fid dunya. Orang fakih, orang ahli fikih itu dia yang zuhud di dunia. Ya. Zuhud tidak harus miskin ya. Tapi zuhud itu lebih untuk memilih. Kaya tapi zuhud ada. Memilih untuk tidak memasukkan dunia ke dalam hatinya, tapi ada di tangan saja. Innamal faqihu zahidu fid dunya ar-raghibu fil akhirah. Ini fikih ya. Oh, ahli fikih itu harusnya, definisi menurut beliau itu, zuhud di dunia, dia raghib, cinta kepada akhirat, al-basir bidinihi, mengetahui agamanya, artinya melek agama ya, melek agama itu fakih, ahli fikih. Al-mudawim ala ibadat rabbih, dia selalu beribadah kepada Allah. Tidak hanya ilmu saja, tapi dia beribadah. Al-wara' al-kaf an a'radil muslimin. Wara' itu menjaga ya, menjaga diri. Terus mencukupkan, kafin ya, al-kaf dari aib-aib umat Islam. Jadi tidak suka membicarakan orang lain. Itu fikih, fakih, ahli fikih ya. Al-afif an amwalihim, menjaga diri dari harta mereka. Jadi tidak mengambil harta mereka, harta umat Islam sembarangan. Itu juga fakih, ahli fikih. An-nasih lahum, yang mau menasehati mereka umat Islam, ini fakih. Jadi cakupan ahli fikih itu luas dari masing-masing tadi poin ini ya. Az-zahid fid dunya, ar-raghib fil akhirah, al-basir bidinihi, al-mudawim ala ibadati rabbih, al-wara' al-kaf an a'radil muslimin, ya tidak suka ya membicarakan aib umat Islam. Ya. Al-afif an amwalihim, tidak suka mengganggu karena masing-masing orang berhak dengan hartanya. Kemudian al-afif ya, menjaga diri ya dari hal-hal yang tidak halal. An-nasih lahum, itu fakih, orang ahli fikih berarti. Nah, fakana itlaquhum ismal fiqhi ala ilmil akhirati aksar. Jadi di generasi awal dulu, istilah fikih ini sebenarnya lebih pada ilmu akhirat, bukan ilmu alat, ya, bukan ilmu alat. Lebih dominan waktu itu, awal-awal itu, fikih itu lebih dominan kepada ilmu akhirat daripada ilmu alat. Nah, li'annahu lam yakun mutanawilan lil fatawa. Apa alasannya? Karena pada saat itu masing-masing orang ingin memahami agamanya. Belum ada perangkat untuk membuat fatwa, gitu ya. Nah, jadi fikih waktu itu lebih kepada dipelajari oleh masing-masing orang. Nah, belum ada semacam lembaga atau apa namanya instansi khusus untuk menangani masalah fatwa, itu belum ada. Kalaupun bertanya kepada orang per orang waktu itu ya. Nah, pada saat walakin kana mutanawilan lidzalika bitariqil umum wasyumul. Jadi kata fikih itu waktu itu lebih kepada istilah umum yang dipahami oleh banyak orang. Nah, baru kemudian setelah mengalami penyempitan tadi, fasaro min hadzat takhsis
talbis ba'tsin nas ala tajarrud li ilmil fatwa adz-dzahirah. Akhirnya belakangan itu mengalami penyempitan, fikih hanya seputar bab fatwa yang zahir saja. Karena sudah mulai dilembagakan tentang instansi fatwa-fatwa itu, dianggap bahwa hasil fatwa itulah yang bermakna fikih. Sementara hal yang tidak nampak itu tidak menyangkut masalah fikih. Ini penyempitan makna ya. Nah, harusnya disampaikan bahwa hasil fatwa itu adalah cabang dari makna fikih. Ya. Cabang dari makna. Karena secara bahasa fikih itu adalah al-fahmu, memahami. Al-fahmu ya, memahami sejauh mana tingkat pemahaman dia kepada agamanya, itu fikih. Ya, itu fikih. Jamaah sekalian yang dimulakan Allah, kemudian kata kedua yang kemudian mengalami perubahan makna, ada 3 menit ya, adalah al-ilmu, kata ilmu ya. Ini mengalami penyempitan juga atau perubahan makna. Faqad kana dzalika yutlaq 'alal ilmi billahi wa bi ayatihi. Kata ilmu begitu disampaikan begitu di awal-awal dulu zaman Nabi dan para sahabat generasi awal ya. Itu adalah maksudnya ilmu mengetahui ma'rifatullah ya, mengetahui Allah dan tanda-tanda kekuasaannya. Ya. Apalagi di zaman kita kalau kita belajar bahasa Arab ya, kata ulum itu malah kepada ilmu eksak saja. Ana ata'allamul ulum. Itu maksudnya bukan ilmu yang lain tapi ilmu eksak ya, fisika, kimia, matematika begitu ya. Itu ulum sekarang. Istilah ulum dalam bahasa Arab itu ya. Ilmu seharusnya itu yutlaq 'alal ilmi billahi wa ayatihi. Ai ni'amuhu ya, nikmat-nikmat Allah itu ilmu. Wa af'alihi ya. Apa namanya? Apa saja yang diperbuat oleh Allah fi ibadihi untuk hamba-hambanya ya, memberi nikmat, melindungi ya, kemudian menjaga ya alam semesta ini, itu adalah ilmu ya. Kata ilmu menyangkut makna itu, seluas itu dulu. Kemudian fakhassuhu ya wasammu bihi fil ghalib al munazir fi masailil fikhi. Kemudian oleh mereka disempitkan ya. Dan rata-rata kata ilmu itu hanya pada seputar masalah fikih saja. Ya. Seakan orang yang wa ingka najahilan bit tafsiri wal akhbar. Nah, berarti orang yang mahir dalam tafsir atau mahir dalam tarikh itu kadang tidak masuk kepada istilah ilmu, dianggap tidak berilmu. Jadi ilmu waktu itu di zaman eranya Imam Ghazali ini, kemudian diringkas oleh para tokoh berikutnya, itu lebih kepada masalah fikih saja. Dominan di masalah fikih. Padahal ilmu orang yang ahli tentang tafsir, sejarah, dan lain-lain itu banyak. Tapi tidak dimaknai dengan dianggap tidak punya ilmu ya. Nah seperti ini betapa banyak ya di istilah-istilah yang harusnya luas, tapi kemudian mengalami penyempitan karena perubahan generasi ke generasi. Kalaupun misalnya kita butuh mengkhususkan, maka cara menyampaikannya seperti tadi harusnya. Ya, jadi ilmu ini sebenarnya luas, istilah ini sebenarnya luas. Kita sekarang karena misalnya waktunya terbatas, kita mengambil salah satu dari sisi ini. Harusnya begitu supaya istilah itu tetap difahami secara luas, tidak mengalami penyempitan makna. Kalau mengalami penyempitan makna, nanti dari generasi ke generasi akan tidak memahami, terputus ya,
terputus pemahaman luasnya itu terputus akhirnya. Sehingga semakin hari ilmu semakin sempit kalau difahami secara sempit. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita ngaji ini saya kira kita yang belajar bersama ini dari latar belakang yang berbeda-beda ya, pengetahuan yang berbeda-beda. Mohon kalau kemudian spesialisasi di sisi yang mana disampaikan bahwa ilmu itu luas sebenarnya. Tapi saya mengambil di sisi yang ini. Jadi perlu begitu supaya kita bisa menyampaikan kepada semua orang bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Ya. Karena keterbatasan kita saja yang kemudian kita hanya bisa belajar di salah satu cabang ilmu tersebut. Kalau alam jawab mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Dan marilah kita tutup ya dengan berdoa kepada Allah. Ada titipan doa untuk siapa Prof. Sa'dun tadi namanya? Pak Kusnadi. Pak Haji Kusnadi ya, yang meninggal beberapa hari lalu. Mudah-mudahan beliaunya husnul khotimah dan diampuni segala dosanya, diterima amalnya, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah ya dari semua peristiwa yang ada. Maka salah satu doa di ujung sholat jenazah itu Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah kami haramkan kami dari pahala yang dia dapat. La tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu, jangan kau beri fitnah setelah sepeninggal orang yang meninggal ya. Waghfir lana walahu, ampunilah kami dan dia. Nah, ini doa yang sangat baik yang harus kita juga, ini bagian dari ilmu hati ya. Saat kita mendoakan orang itu perlu kita tata juga hati kita seperti itu. Marilah kita berdoa kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allah wa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma khususan ila Kusnadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulihi wa taqabbal hasanatihi wa kafir sayyi'atihi. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufrin niran. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa shfi mardana wa mardal muslimin wa dawi jarhana wa jarhal muslimin warham waghfir mautana wa mautal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana hab lana hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz. Ustaz. Nuhun Mbak Satun. Nuhun Pak Satun, matur nuwun Ustaz. Matur nuwun Mbak Yuni. Pak Ustaz, makasih. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Parang. Sami-sami Bulis. Jeda sebentar dulu nggih. Ya Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Hamzah. Kajian tentang menuntut ilmu, tentang fikihnya. Semoga meluruskan pengetahuan kita semua. Untuk selanjutnya ada belajar tahsin, namun istirahat sejenak karena nanti tetap bersama Ustadz Hamzah, Bapak Ibu. Monggo yang berkenan bergabung. Monggo Bapak Ibu yang ingin istirahat juga bisa minum-minum dahulu.